Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riki Kurniawan, NPM 411505090083 dari kelas Informatika B dari kelompok 1. Kali ini saya akan menjelaskan tentang struktur IAS. Perkenalkan, nama saya Firman Maulana Yusuf. Saya dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang komputer IAS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ade Wahyu. Saya akan menjelaskan struktur detail komputer IAS. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah struktur IAS. Komputer IAS didirikan pada tahun 1946. Didesain oleh von Neumann bersama koleganya dengan konsep pemrograman yang kemudian disebut dengan IAS komputer. Nah, ini kenapa disebut IAS komputer? Karena ini dikembangkan di Computer of Institute for Advanced Studies. Nah, seperti yang udah jelaskan sebelumnya ya, sama kelompok sebelumnya, bahwa ini juga ada struktur von Neumann yang didirikan juga sama kan dengan von Neumann. Nah, jadi sebelum struktur von Neumann dibuat, ini adalah yang pertama kalinya struktur yang dibuat von Neumann, yaitu adalah struktur IAS sendiri. Oke, kita akan lanjut dengan pembahasan selanjutnya. Nah, di sini ada struktur mesin komputer IAS. Jadi secara umum tuh struktur dari komputer IAS adalah sebagai berikut. Di sini ada memori, ALU, program control unit, input, output, equipment. Ini juga hampir mirip ya dengan struktur von Neumann. Mungkin dari segi ALU dan program control ini tuh mirip. Namun dari memori ini akan ada sedikit perbedaan. Ya, yang seperti yang kita ketahui kalau dari von Neumann mungkin ada istilah seperti SRAM, SDRAM, SDRAM. Ya, mungkinlah seperti itu yang saya tangkap dari kelompok sebelumnya. Oke, kita akan jelaskan satu persatu struktur dari komputer IAS. Yang pertama ini ada ALU. ALU atau singkatan dari Arithmetic Logic Unit, berfungsi untuk mengolah data biner. Jadi maksudnya apa? Jadi mesin ALU ini dia akan mengolah data biner. Misalkan ya data biner dari 00001 atau 00011 seperti itu, mengubahnya dari data biner menjadi huruf, menjadi angka. Nah, inilah fungsi ALU. Nah, kemudian ada main memory. Main memory adalah memori utama untuk menyimpan data dan instruksi. Nah, kemudian ada juga program control unit. Control unit untuk melakukan interpretasi instruksi di dalam memori sehingga adanya eksekusi instruksi tersebut. Kemudian ada input, output, equipment. Nah, ini berfungsi untuk berinteraksi dengan lingkungan luar. Nah, kemudian di sini ada format memori IAS. Nah, ini apa sih format memori IAS? Nah, secara detail tuh komputer IAS itu memiliki 1000 lokasi penyimpanan kali 40 bit words dengan rincian binary number instruksi 2 kali 20 bit. Nah, jadi gini ya maksudnya tuh. Apa sih maksudnya tuh instruksi 2 kali 20 bit ya? Jadi dia tuh dibagi menjadi dua instruksi, satu instruksi kiri dan satu instruksi kanan. Instruksi kiri dia adalah paling awal dari 0 sampai 19, sedangkan instruksi kanan itu adalah bagian paling akhir dari 20 sampai 39. Nah, jadi di instruksi kiri ini terdapat opcode yang bervalue 8 bit, sedangkan alamatnya 12. Ini juga sama, dia memiliki opcode 8 bit, sedangkan alamat pun juga sama 12 bit. Apa yang membedakan? Nah, di sini yang membedakan adalah dia instruksi kiri itu dia bermula dari angka 0 sampai 19. Nah, kalau instruksi kanan dimulai dari angka 20 sampai 39. Nah, ini kenapa 39? Kan di sini dibilang 40 bit word. Nah, kenapa 39? Itu karena yang di awal mulai itu adalah angka 0, bukan 1. Kalau misalkan kita hitung dari 0, 1, 2, 3, 4, 5 sampai 39, maka kita akan memiliki jumlah total 40 bit. Kalau misalkan sampai 40 mungkin ada 41 bit. Nah, jadi itu agak rancu ya. Oke, cukup sekian dari penjelasan saya. Mohon maaf ya ada kekurangan. Mungkin ada lebih rincinya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Struktur ini menjelaskan bahwa baik unit kontrol maupun ALU berisi lokasi-lokasi penyimpanan yang disebut register, yaitu
Satu, memori buffer register atau MBR, yaitu berisi sebuah word yang akan disimpan di dalam memori atau digunakan untuk menerima word dari memori. Yang kedua, memory address register atau MAR, yaitu untuk menentukan alamat word di memori untuk dituliskan dari MBR atau dibaca oleh MBR. 3. Instruction register atau IR, yaitu berisi instruksi 8 bit kode operasi yang akan dieksekusi. Yang keempat, instruction buffer register atau IBR, yaitu digunakan untuk penyimpanan sementara instruksi sebelah kanan word di dalam memori. Yang kelima, program counter atau PC, yaitu berisi alamat pasangan instruksi berikutnya yang akan diambil dari memori. Yang keenam, akumulator atau AC atau multiplier quotient atau MQ, itu digunakan untuk penyimpanan sementara operan dan hasil ALU. Misalnya, hasil perkalian dua buah bilangan 40 bit adalah sebuah bilangan 80 bit. 40 bit yang paling berarti atau most significant bit disimpan dalam AC, dan 40 bit lainnya, least significant bit, itu disimpan di dalam MQ. IAS beroperasi secara berulang, membentuk siklus instruksi-instruksi. Komputer IAS memiliki 21 instruksi yang dapat dikelompokkan seperti berikut. Data transfer, memindahkan data di antara memori dengan register ALU, atau antara dua register ALU sendiri. Unconditional branch, perintah-perintah eksekusi, percabangan tanpa syarat tertentu. Conditional branch, perintah-perintah eksekusi, percabangan yang memerlukan syarat tertentu agar dihasilkan suatu nilai dari percabangan tersebut. Arithmetic, kumpulan operasi-operasi yang dibentuk oleh ALU. Dan address modify, instruksi-instruksi yang memungkinkan pengubahan alamat saat dikomputasi, sehingga memungkinkan fleksibilitas alamat yang tinggi pada program.